Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tasya Dini Aryani dengan NIM 188. Saya dari 4D. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang terkenal dari Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Dalam video ini, saya akan membahas cerita legenda Danau Toba yang terkenal karena menceritakan asal-usul terbentuknya Danau Toba dan Pulau Samosir. Selain menarik, cerita ini juga memiliki banyak pesan moral yang dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Cerita legenda Danau Toba. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang petani bernama Toba di sebuah desa di Sumatera Utara. Ia hidup sendiri dan bekerja sebagai petani, serta sering memancing di sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, ia memancing dan mendapatkan seekor ikan besar. Ia sangat senang dan membawa ikan itu pulang untuk dimasak. Sesampainya di rumah, Toba meninggalkan ikan itu sebentar untuk mengambil kayu bakar. Namun, ketika kembali ke dapur, ikan tersebut sudah menghilang dan berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan tersebut mengaku sebagai jelmaan ikan. Setelah beberapa waktu tinggal bersama, Toba melamar perempuan itu, dan mereka pun menikah dengan syarat Toba tidak boleh mengungkit asal-usul istrinya yang jelmaan ikan. Mereka pun hidup bahagia, dan beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak lelaki bernama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan oleh ibunya, sehingga tumbuh menjadi anak yang malas dan suka membantah. Samosir diminta mengantarkan makanan untuk ayahnya di ladang. Tetapi di perjalanan, ia memakan sebagian makanan milik ayahnya. Saat mengetahui hal tersebut, Toba sangat marah dan tanpa sadar mengucap, Anak yang tidak bisa diajar, tidak tahu diuntung dasar anak ikan. ucapnya kepada Samosir. Samosir pun pulang sambil menangis dan mengadu kejadian itu kepada ibunya. Mendengar perkataan suaminya, ucapan itu membuat istrinya sedih karena Toba telah melanggar janjinya. Ia lalu menyuruh Samosir pergi mendaki bukit dan memanjat pohon tertinggi untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian, ia kembali ke sungai dan berubah menjadi ikan. Tidak lama setelah itu terjadi hujan deras serta banjir besar yang menenggelamkan daerah tersebut. Lama-kelamaan, genangan air tersebut berubah menjadi sebuah danau yang sangat luas yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Sedangkan bukit tempat Samosir berlindung menjadi sebuah pulau yang dinamakan Pulau Samosir. Itu tadi cerita dari legenda Danau Toba. Dan cerita tersebut terdapat beberapa pesan moral yang terkandung dan dapat kita pelajarin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai moral yang terdapat dari cerita legenda Danau Toba yang pertama, kita harus menepati janji yang sudah dibuat agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Yang kedua, saat marah, kita harus tetap menjaga ucapan dan mengendalikan emosi agar tidak menyakitin orang lain. Dan yang ketiga, anak harus patuh dan menghormati orang tua serta membantu pekerjaan yang diberikan oleh orang tua. Yang keempat, kita harus bersikap jujur dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang kelima, itu ada sikap malas dan suka membantah dapat membawa masalah bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, keenam, setiap perbuatan memiliki akibat. Kita harus berpikir sebelum bertindak.
Dalam memahami cerita ini, saya menggunakan teknik membaca skimming. Mengapa saya memilih teknik membaca skimming? Karena teknik ini membantu pembaca memahami inti cerita dengan cepat dan tanpa harus membaca terlalu detail. Dengan menggunakan teknik skimming, pembaca dapat menemukan bagian penting seperti tokoh, alur cerita, konflik, dan pesan moral secara lebih mudah. Teknik ini juga sangat membantu untuk mengetahui gambaran umum cerita dalam waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, teknik skimming sangat efektif digunakan untuk memahami cerita legenda Danau Toba yang sudah saya ceritakan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang cerita legenda Danau Toba. Semoga cerita dan nilai moral yang terkandung di dalamnya dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.